Halo semuanya, kembali lagi bersama Mimin di channel Project 13. Dan di video kali ini Mimin akan merangkum film yang berasal dari Jepang, yaitu Battle Royale. Nah, untuk para pecinta game PUBG, FF, Fortnite, ini nih cikal bakal terciptanya game yang kita favoritkan. Jadi silahkan tonton videonya sampai habis ya. Oh ya, sebelum melanjutkan video, cek dulu tombol subscribe kalian. Udah mati apa belum? Jika belum, berarti kalian belum berlangganan channel ini. Jadi silakan matikan dulu tombol subscribe-nya biar kalian tidak ketinggalan alur-alur film yang baru Mimin upload. Oke? Film ini menceritakan tentang sebuah proyek yang dibuat oleh negara Jepang untuk mengatasi kenakalan-kenakalan remaja. Karena pada saat itu negara Jepang sedang mengalami krisis moral yang begitu besar, di mana banyak sekali pengangguran yang menjadikan kenakalan remaja semakin menjadi. Anak sekolah pun banyak yang memboikot sekolahnya sendiri. Aksi tersebut membuat orang dewasa menjadi khawatir dan takut dengan keadaan generasi penerus seperti ini. Lalu diadakanlah permainan Battle Royale ini. Perwakilan kelas dalam sekolah akan dipilih secara acak dan akan dikirimkan ke suatu pulau yang dimana nantinya mereka harus saling membunuh satu sama lain dan hanya menyisakan satu orang untuk bertahan hidup dan menjadi pemenangnya. Cerita kita buka dengan memperlihatkan Suya yang baru pulang sekolah dan melihat ayahnya sudah mati karena gantung diri. Entah kenapa sebabnya, lalu Suya melihat ada pesan yang bertuliskan penyemangatan untuk dirinya. Singkat cerita, siswa bernama Noriko terlambat memasuki sekolah. Saat melihat dan berniat untuk meminta maaf, ternyata di kelasnya tidak ada satu orang pun. Hanya ada wali kelasnya yang bernama Kitano yang duduk di depan papan tulis. Di situ Kitano menuliskan suatu ajakan untuk berlibur. Saat Kitano keluar meninggalkan kelas, tiba-tiba seorang siswa bernama Nobu menusuk perut Kitano dengan pisau lalu pergi dan sempat bertabrakan dengan Noriko. Tapi karena Kitano tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya dia membiarkannya saja, lalu memutuskan untuk tidak kembali ke sekolah itu untuk mengajar. Singkat cerita, perjalanan untuk berlibur pun dimulai. Saat di perjalanan, Suya melihat banyak sekali para tentara yang sedang berada di pinggir jalan. Tapi karena sedang dalam perjalanan, Suya pun tidak menghiraukannya. Lalu Suya didatangi oleh Noriko, berniat akan mengasih kue kepadanya dan Nobu. Situasi pada saat itu tenang-tenang saja, tidak terpikirkan apapun oleh mereka. Saat bus memasuki terowongan, tiba-tiba mereka tertidur dan hanya Suya yang terbangun dari tidurnya. Lalu Suya memutuskan untuk mengecek Noriko dan membangunkannya. Tapi mbak-mbak yang memakai topeng datang dan tiba-tiba memukulnya hingga pingsan. Setelah sadar, Suya mendapati kalung aneh yang sudah terpasang di lehernya, lalu kemudian membangunkan Noriko dan Nobu. Saat semua siswa sudah terbangun, mereka langsung melihat keluar jendela dan melihat sebuah pesawat yang akan mendarat. Tidak lama kemudian masuklah Kitano didampingi oleh para militer. Kitano memperkenalkan dua siswa baru yang akan bergabung dengan mereka, yaitu Kawada dan Kiriyama. Setelah memperkenalkan dua siswa baru itu, kemudian Kitano memperkenalkan undang-undang atau permainan yang telah dibuat oleh negara untuk mengantisipasi siswa-siswa yang nakal. Kitano menjelaskan isi peraturan di dalam undang-undang atau permainan itu, bahwa mereka harus saling membunuh satu sama lain dan hanya menyisakan satu orang yang bertahan untuk hidup dalam permainan ini tanpa melanggar peraturan sedikit pun. Tapi ada beberapa siswa yang tidak percaya dengan omongan Kitano. Lantas Kitano menunjukkan gurunya yang bernama Hayashida telah mati akibat menentang untuk terpilihnya kelas mereka dan menolak dengan adanya undang-undang ini. Setelah mereka semua terkejut atas kejadian yang menimpa gurunya, lalu Kitano menunjukkan sebuah video yang mewajibkan semuanya untuk nonton. Dan benar saja, ternyata SMP mereka, Shiroiwa, tepatnya kelas mereka, menjadi kelas yang terpilih dalam permainan tahun ini. Di dalam video tersebut memperlihatkan cara bertarung dalam Battle Royale ini dan menjelaskan peraturan-peraturan yang terdapat dalam permainan ini. Tetapi ketika video berlangsung, ada satu siswa yang bernama Fujiyoshi yang ketahuan sedang mengobrol. Tanpa berpikir panjang, Kitano langsung melemparkan pisau dan tepat menancap di keningnya. Setelah kejadian itu, para siswa menjadi panik
dan ketakutan hingga mengakibatkan militer yang ada di sekitar mengeluarkan isi peluru di dalam senjatanya. Noriko pun terkena tembakan itu. Lalu Nobu mencoba menyerang Kitano tapi tidak berhasil. Kitano menyayat paha Nobu dengan pisaunya dan langsung ditonjok oleh tentara hingga terpental. Kemudian Kitano melanjutkan pemutaran videonya. Pulau itu terbagi beberapa wilayah dan Kitano akan memberi pengumuman tentang wilayah-wilayah yang akan menjadi zona berbahaya dalam sehari 4 kali pengumuman. Tepatnya pada jam 12 dan jam 6 siang atau malam. Jadi inti ceritanya, dengan waktu yang telah ditentukan, mereka harus menghindari zona-zona yang telah disebutkan oleh Kitano. Apabila waktu habis dan mereka masih ada dalam zona berbahaya itu, kalung yang terpasang itu akan membunyikan alarm dan meledak dengan sendirinya. Mereka yang memakai kalung itu tidak akan bisa merusak atau melepasnya karena sudah benar-benar dirancang sedemikian rupa. Jadi kalau mencoba untuk membuka atau merusak kalung itu, mereka akan mati dengan percuma. Nobu yang tidak percaya dengan hal itu langsung menentangnya. Tapi Kitano membuktikan hal itu kepadanya dan Nobu pun mati. Suya yang melihat sahabatnya mati di depannya tidak tinggal diam. Dia mencoba untuk menyerang Kitano tapi ditahan oleh temannya dan Noriko. Video dilanjutkan kembali. Permainan ini berlangsung selama 3 hari dan jika dalam 3 hari itu tidak ada yang menang, maka kalung yang mereka pakai akan meledak bersamaan. Setelah video selesai, Kitano memberikan kesempatan untuk bertanya kepada siswa dan ada satu siswa yang bertanya, kenapa Kitano melakukan hal seperti ini? Lalu Kitano menjelaskan, karena ini adalah kesalahan mereka. Mereka tidak menghormati orang dewasa. Dengan membuat undang-undang ini, mereka akan mengetahui siapa yang pantas untuk mendapatkan kehidupan itu. Singkat cerita, satu persatu peserta dipanggil dengan dibekali tas besar lengkap dengan senjata. Tapi di sini senjatanya random. Lalu giliran Suya yang dipanggil dan dia bergegas meninggalkan ruangan itu. Saat di luar, ia melihat Tendo sudah terkena anak panah di lehernya. Suya tidak dapat membantunya karena Akamatsu juga pasti akan memburunya. Lalu ia melihat Noriko yang baru keluar, langsung mengajaknya lari meninggalkan mereka. Permainan baru dimulai dan sudah ada 2 orang yang gugur, yaitu Tendo dan Akamatsu. Jadi pemain tinggal tersisa 38 orang. Suya dan Noriko terus berlari hingga sampai di suatu gua. Ketika beristirahat, mereka membuka isi tas untuk melihat senjata apa yang mereka dapat, dan mereka sangat kurang beruntung. Suya hanya mendapatkan tutup panci dan Noriko mendapatkan teropong. Oke, jadi bisa ditebak ya, mereka berdua akan terus berlari sampai menemukan senjata yang sekiranya berguna. Di tempat lain, geng Kumai bertemu dengan Kiriyama. Di situ Kiriyama mendapatkan pembulian. Tapi karena mungkin Kiriyama seorang siswa yang terlatih, akhirnya dia bisa membalikan keadaan. Kelima peserta itu mati di tangan Kiriyama. Setelah pembantaian selesai, ia pun langsung mengambil senjata-senjata mereka dan melanjutkan pencarian target selanjutnya. Singkat cerita, permainan terus berlanjut dengan menewaskan beberapa murid dan tinggal tersisa 28 siswa. Jam 6 pagi, suara pengumuman pertama sudah terdengar dan semua peserta yang berada dalam persembunyiannya mulai keluar. Kitano mengumumkan peserta yang telah mati dan memberitahukan kalau mereka sekarang sedang berada di zona yang berbahaya. Kitano memerintahkan agar mereka segera meninggalkan area tersebut, lalu mencatat waktu penyusutan wilayahnya. Suya menyadari kalau lokasinya sekarang berada di zona berbahaya, lalu mengajak Noriko untuk pergi ke arah selatan. Dalam perjalanan, Suya dikagetkan oleh Oki yang tiba-tiba menyerangnya menggunakan kapak. Terjadilah perkelahian. Suya menggunakan tutup pancinya sebagai tameng. Nah, ternyata berguna juga nih tutup panci. Dalam perkelahian itu menyebabkan Oki mati dengan kapak yang tertanam di kepalanya. Setelah kejadian itu, kemudian Suya ditembaki oleh siswa berkacamata. Baru juga tenang, tapi dengan tanpa diduga, Kawada datang dengan shotgunnya dan berhasil membunuh peserta itu. Tidak lama setelah itu, terdengar suara teriakan di atas bukit yang menyerukan kalau mereka mengajak para siswa untuk menghentikan permainan bodoh ini. Tapi teriakan ajakan itu tidak lama terdengar, karena Kiriyama langsung membantai kedua peserta itu dari belakang. Dan akhirnya peserta yang tersisa tinggal 24 lagi. Suya dan Noriko melanjutkan perjalanannya. Tapi tiba-tiba Noriko pingsan karena kelelahan dan luka yang ada di lengannya. Lalu Suya mencoba menggendongnya dan dibawa ke sebuah rumah untuk mencari pertolongan. Tapi saat langkah, Suya tersandung tali
yang ternyata itu adalah sebuah alarm yang dibuat oleh Kawada. Kemudian Kawada membantu mengobati luka Noriko dengan keahliannya. Dia mengatakan kepada Suya bahwa dia adalah anak seorang dokter. Jadi mungkin dia tahulah cara mengobati orang sakit. Kemudian Kawada menyiapkan bahan-bahan yang ada di rumah itu untuk masak. Di tempat lain Sugimura memasuki sebuah gedung, lalu bertemu dengan Mimura dan kedua temannya. Sugimura ternyata sedang mencari Chigusa dan Kotohiki. Tapi karena Mimura tidak mengetahui keberadaan orang yang dia cari, akhirnya ia memutuskan untuk pergi mencari mereka. Sebelum pergi, Mimura titip pesan jika bertemu Suya agar Sugimura memberitahu keberadaan mereka. Saat sedang membersihkan kalungnya, Mimura menyadari kalau ternyata di dalam kalung itu terdapat sebuah mic yang memungkinkan Kitano bisa mendengar semua percakapan peserta. Lalu dengan mengetik di laptop, Mimura menyuruh kedua temannya untuk mencari bahan-bahan yang ia perlukan. Lalu ia mencoba menyadap sistem dalam permainan ini. Singkat cerita, Chigusa yang sedang beristirahat didatangi oleh Hiroki. Dia mencoba mengutarakan perasaan cintanya, tapi karena Chigusa sangat mencintai Sugimura, dia pun menolak Hiroki. Hiroki yang sudah putus asa dengan keadaan seperti ini, dia pun mengajak Chigusa untuk bermantap-mantap sebelum ajal mereka tiba. Tapi Chigusa menolak. Hiroki memaksanya dengan menodongkan senjatanya, dan terjadilah aksi perkelahian setelah anak panah menyayat pipi Chigusa. Dan akhirnya Hiroki mati di tangan Chigusa. Belum sempat bernafas, tiba-tiba Mitsuko menembaki Chigusa, dan untung Chigusa berhasil lari. Tapi ternyata tembakan dari Mitsuko berhasil mengenai tubuh Chigusa. Di saat dia sedang sekarat, datanglah Sugimura lalu mencoba menolongnya. Tapi walaupun dia akan mati, Chigusa tidak menyesalinya. Karena dia sudah lega, dia sudah mengutarakan perasaannya terhadap Sugimura. Singkat cerita, Kitano sudah mengumumkan kembali kematian teman-teman mereka. Dan sini berpindah di mana Kawada memberitahu kepada Suya bahwa dia dulu juga pernah mengikuti permainan ini. Dan dia menjadi pemenang, berkat kekasihnya yang ternyata dia sendiri yang membunuhnya. Dia terpaksa melakukan itu karena memang dalam permainan itu harus ada yang menang. Kawada sangat menyesali kejadian itu. Di saat mereka sedang asyik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar. Dan ternyata itu adalah Kiriyama yang sedang menembaki peserta lain. Di situ Kiriyama berhasil menembaki peserta itu. Tapi saat dia pergi, peserta itu ternyata belum mati. Dia menggunakan rompi anti peluru. Belum selesai tertawa, ternyata Kiriyama mengetahuinya. Dan akhirnya peserta itu mati beneran dengan pedang Kiriyama. Lalu Kiriyama mendengar ada suara di dalam rumah, lalu mendekati dan melemparkan kepala peserta itu dengan granat yang sudah ada di mulutnya. Aksi saling tembak terjadi di sini ini. Karena Suya ingin menyelamatkan Noriko, dia pun rela menjadikan dirinya sebagai umpan agar Kiriyama menjauhi rumah itu. Sugimura yang sedang berbaring mendengar suara tembakan, lalu mengecek di alat pelacaknya, ternyata ada peserta di dekatnya. Ketika Suya mulai terpojok, dia pun menembakkan senjatanya ke Kiriyama, yang pada saat itu dia sedang mengisi ulang senjatanya. Tapi Kiriyama tidak merasakan apa-apa, sampai pada akhirnya Suya melompat ke laut dan dibarengi oleh Sugimura. Lalu sini berpindah lagi. Mimura sedang berusaha meretas sistem di markas Kitano dan berniat akan meledakkannya agar mereka bisa kabur dari permainan gila ini. Pertempuran pun terus berlanjut hingga saat ini hanya tersisa 16 peserta lagi. Sampai pada suatu saat Noriko memutuskan pergi untuk mencari Suya. Saat dalam perjalanan dia bertemu dengan Mitsuko. Lantas ia menanyakan tentang keberadaan Suya kepadanya. Tapi karena di sekolahan mereka berdua bermusuhan, Ko pun berniat akan menembak Noriko. Tapi tiba-tiba dia lari ketakutan ketika melihat kedatangan Kitano. Kitano datang menemui Noriko. Pada saat itu pun Suya datang dengan penuh luka di badannya. Noriko mendekati Suya yang terbaring lemas. Lalu Kitano memberikan payung kepadanya. Entah apa maksud dan tujuannya, tiba-tiba di sini Kitano menjadi baik. Padahal dia sendiri yang menjebloskan Noriko ke dalam permainan ini. Singkat cerita, Sugimura bertemu dengan Kotohiki, tapi di sini Kotohiki salah mengira. Dia malah menembaki Sugimura yang ternyata berniat akan menolongnya. Dia pun sangat menyesal setelah mengetahui itu. Ketika Kotohiki sedang menangis, tiba-tiba Mitsuko menembakinya hingga Kotohiki tewas seketika.
Mitsuko pun tidak mengetahui kalau ternyata Kiriyama sudah sampai di tempat itu. Akhirnya Mitsuko menyusul kematian Kotohiki di tangan Kiriyama. Kitano pun mengumumkan kembali nama-nama peserta yang telah mati. Tapi tidak lama, Memura berhasil mengaktifkan program hack untuk mengirimkan virus ke sistem permainan ini. Dan teman-temannya pun berhasil mengumpulkan senjata-senjata yang akan mereka pakai untuk menghancurkan markas permainan ini. Di markas, semua tentara sedang kebingungan atas kiriman virus yang memasuki sistem komputer mereka. Mereka mencoba mencari tahu, tapi tidak berhasil. Yang pada akhirnya, Kitano mengaktifkan kembali sistem mereka. Memura sedang asik dan senang karena mereka berhasil dan bersiap-siap pergi ke markas untuk meledakkannya. Lalu salah satu teman Memura melihat ada seseorang yang datang. Dia mengira itu adalah Suya, tapi ternyata itu adalah Kiriyama. Dengan sangat bengis, Kiriyama menghabisi Memura dan kedua temannya. Tapi dengan sedikit tenaga, Memura menghancurkan mobil itu dan terjadilah ledakan. Saat kejadian berlangsung, datanglah Suya dan kedua temannya. Kawada yang saat itu melihat Kiriyama sedang berjalan, langsung mengejarnya. Dan tanpa ampun, dia pun langsung membantainya. Dan sampai pada akhirnya peserta hanya tersisa 3 orang lagi. Saat sampai di sisi pantai, Kawada akan mengakhiri permainan ini dengan cara membunuh Suya dan Noriko. Sampai pada akhirnya Kitano pun mendengar suara tembakan terakhir dan menandakan bahwa permainan sudah selesai. Kawada pun datang menemui Kitano. Kitano mengira kalau Kawada lah yang telah merusak sistem markas permainan itu. Dan tiba-tiba ia mengaktifkan alarm pada kalung Kawada. Tapi karena sistem mungkin belum pulih, kalung itu pun tidak berfungsi. Di akhir film ternyata Suya dan Noriko belum mati. Ini sih berkat bantuan kepintaran Memura, yaitu sahabatnya Suya, dan pada akhirnya Kitano mati ditembaki Suya. Kawada pun mati saat di perahu karena luka yang di tubuhnya terlalu banyak. Dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai selesai, dan jika kalian suka boleh tinggalkan like dan komentarnya bila ada pendapat atau saran, dan masih ada video-video lainnya dan silahkan cek saja di beranda channel ini, dan selamat bertemu lagi di video selanjutnya.